Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Angkatan 8 tahun 2022 BBPK Makassar. Bank Sentral Asia atau lebih sering dikenal dengan BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang telah hadir di dunia perbankan sejak lebih dari 60 tahun untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. PT Bank Sentral Asia didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Kemudian perusahaan ini mengubah namanya menjadi NV Bank Sentral Asia pada tanggal 21 Februari 1957. Pada waktu itu terdapat 4 pemegang saham, diantaranya Aminah Lubis, Raden Ayu Sofia, Suwandi, dan Gunardi dengan modal awal Rp1.050.000. Selanjutnya berubah nama lagi menjadi PT Bank Sentral Asia pada tanggal 2 September 1975. Kemudian Mokhtar Yadi, seorang banker profesional, bergabung dengan BCA dengan tugas memperbaiki sistem di bank tersebut. Pada tahun 1977, Bank BCA melakukan merger dengan Bank Gemari milik Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Merger ini membuat BCA menjadi bank devisa. Status bank devisa lalu dimanfaatkan BCA pada tahun 1980-an dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar mendapat izin mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku internasional. Perkembangan BCA dimulai pada tahun 1977 saat BCA berkembang menjadi bank devisa. 3 tahun kemudian, BCA mulai memperluas jaringan kantor cabang secara agresif yang sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA juga mulai mengembangkan berbagai produk dan layanan serta pengembangan teknologi alternatif jaringan layanan melalui anjungan tunai mandiri atau ATM yang kemudian mulai menempatkan 50 unit mesin ATM yang tersebar di seluruh Jakarta. Dari situlah dikembangkan jaringan dan fitur ATM yang dilakukan secara intensif. Di tahun yang sama pula, BCA mulai bekerja sama dengan institusi terkemuka seperti PT Telkom dan Citibank. Dalam perkembangannya, tantangan yang dihadapi oleh BCA antara lain, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang juga menghantam keras BCA. BCA sempat mengalami bank rush atau penarikan uang secara besar-besaran oleh nasabah karena dianggap tidak akan dapat beroperasi lagi. Situasi dan kondisi tersebut membuat BCA masuk dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Rekapitulasi tersebut menghasilkan pemerintah Indonesia melalui BPPN menguasai 92,8% saham BCA. Masuk ke dalam periode 2000-an, BCA kian gencar memperkuat dan mengembangkan beragam produk dan layanan, khususnya perbankan elektronik dengan meluncurkan debit BCA, tunai BCA, internet banking, klik BCA, mobile banking, dan MBCA. Tak ingin tertinggal dengan perkembangan zaman, di tahun 2010 hingga 2013, BCA memasuki lini bisnis baru, yakni perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan sekuritas. BCA memperkuat bisnis perbankan transaksi melalui pengembangan produk dan layanan inovatif seperti aplikasi mobile banking, layanan pembayaran e-commerce, dan pengembangan konsep baru yaitu Electronic Banking Center. PT Bank Sentral Asia terus melakukan inovasi layanan digitalisasi perbankan. Salah satu inovasi BCA adalah dengan mengembangkan konsep model cabang masa mendatang yang lebih efisien dengan teknologi dan mesin-mesin digital yang dapat digunakan oleh nasabah secara mandiri, seperti penggunaan mesin CS digital yang merupakan salah satu layanan BCA
yang dapat dilakukan secara self-service karena menggunakan teknologi yang user-friendly. Penggunaan mesin CS digital ini dapat membantu para nasabah maupun pelanggan yang ingin mengganti kartu debit atau kartu ATM karena hilang, rusak, atau ingin ganti jenis kartu. Hingga saat ini, BCA memiliki hampir 1.200 mesin CS digital BCA yang tersebar di berbagai lokasi.